Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 kelas siang mata kuliah UI UX Fakultas FICT Horizon University Indonesia Karawang. Jadi topik yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai desain prinsipal dan 3 konsep dalam desain yaitu gamification, engagement, dan aesthetic. Sebelum masuk ke topik pembahasannya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifai sebagai ketua dari kelompok 1. Dan ada Fikri Firmansyah, Najwa Kaila, Devta Santoso, dan Davina Nabila sebagai member tim. Kita menambah lama-lama, mari kita ke pembahasannya. Pertama di sini ada desain prinsipal. Nah, jadi teman-teman dalam desain sendiri itu juga ada beberapa prinsip yang bisa kita ikuti atau kita jadikan pedoman. Nah, prinsip-prinsip ini itu ngebantu banget para desainer dalam mengambil sebuah keputusan ketika mereka sedang membuat sebuah desain pada produk atau layanan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti fungsionalitas, estetik, dan user experience. Prinsip-prinsip ini juga ngebantu menjaga konsistensi, mempermudah pengguna berinteraksi dengan produk, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam desain. Konsistensi sendiri itu juga merupakan prinsip umum dalam desain ya. Jadi ketika kita memilih sebuah warna atau font atau layout itu harus konsisten. Sebagai contohnya, Shopee yang tetap konsisten dengan warna orange-nya sampai sekarang dan juga Tokopedia dengan warna hijaunya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai desain prinsipal. Kemudian di sini ada gamification dan akan dijelaskan langsung oleh rekan saya yaitu Davina Nabilah. Lalu selanjutnya ada gamification. Gamifikasi adalah proses menggunakan elemen permainan dalam situasi yang non permainan untuk membuat segalanya lebih menyenangkan dan juga memotivasi. Jadi ini tuh kayak kita tuh nambahin hal-hal kayak poin, level, rencana, tantangan, terus juga kompetisi dan hadiah, dan juga melacak kemajuan dalam aktivitas selain permainan. Tujuan utama gamifikasi sendiri adalah untuk membuat orang yang terlibat jadi lebih termotivasi. Jadi dengan menyertakan elemen permainan, hal ini tuh memanfaatkan hasrat alami kita akan kompetisi, prestasi dan penghargaan, serta menjadikan tugas atau pengalaman lebih menyenangkan dan memotivasi. Manfaat menambahkan gamifikasi pada desain UI UX, pembelajaran dan pengembangan keterampilan, dan juga kolaborasi dan interaksi sosial. Jadi kita di sini pakai contoh aplikasi Duolingo. Jadi Duolingo itu membantu kita untuk mempelajari bahasa baru. Dan di Duolingo ini tuh gak cuma bisa belajar bahasa Inggris, kita tuh bisa belajar bahasa lain kayak French, Spanish, terus juga Japanese, Chinese, atau mungkin Korean. Dan juga di sini tuh ada papan peringkat untuk interaksi sosial. Lalu selanjutnya ada engagement yang akan dibacakan oleh Najwa Kaila. Baik, saya ingin melanjutkan tentang engagement. Engagement dalam desain digital atau UI UX merujuk pada tingkat keterlibatan atau interaksi pengguna dengan produk atau antarmuka digital. Ini tidak hanya mencakup seberapa sering pengguna menggunakan produk tersebut, tetapi juga seberapa lama mereka tinggal di dalamnya, seberapa banyak tindakan yang mereka lakukan, dan seberapa dalam mereka terlibat dengan konten atau fitur yang disajikan. Contoh implementasi engagement dalam desain digital atau UI UX. Yang pertama, pemilihan warna dan desain visual yang menarik. Pengguna seringkali tertarik pada desain visual yang menarik. Penggunaan warna yang menarik dan estetika desain yang menyenangkan dapat membuat pengguna ingin menjelajahi lebih jauh dan keterlibatan lebih lama dengan produk tersebut. Kedua, animasi yang responsif. Animasi yang responsif dapat meningkatkan engagement dengan memberikan umpan balik visual yang jelas terhadap tindakan pengguna. Misalnya, ketika pengguna mengklik tombol, animasi muncul untuk memberitahu mereka bahwa tindakan telah diterima. Melalui implementasi elemen-elemen seperti di atas, desainer dapat meningkatkan tingkat engagement pengguna dengan produk digital atau antarmuka UI UX yang mereka buat. Hal ini dapat menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih menarik dan canggih. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Fikri Firmansyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya oleh Najwa tentang engagement. Saya akan menjelaskan tentang estetik. Pastinya kalian sudah pernah dengar kata estetik ini. Nah, estetik ini adalah prinsip desain inti yang menentukan kualitas desain yang menyenangkan. Nah, estetik mencakup faktor-faktor seperti keseimbangan, warna, gerakan, pola, skala, bentuk, dan bobot visual.
Biasanya, desainer menggunakan estetik untuk melengkapi kegunaan desain mereka, sehingga meningkatkan fungsionalitas dengan layout yang menarik. Nah, pada dasarnya juga kegunaan estetik ini pada desain merupakan bagian dari UX atau User Experience. Karena dengan menampilkan UI atau User Interface yang memiliki nilai tersebut akan memberikan efek tersendiri. Nah, di sini ada aesthetic trend example. Ini akan dijelaskan oleh teman saya Devta Aditya Santoso. Di sini saya akan membahas tren estetika desain modern, seperti glassmorphism, neomorphism, dan dark mode. Deskripsi glassmorphism memiliki gaya desain yang menggunakan transparansi dan blur untuk menciptakan kesan kedalaman dan dimensi. Kelebihan antarmuka terasa ringan dan lapang. Kekurangan sulit dibaca dan mungkin tidak cocok untuk semua aplikasi. Selanjutnya, deskripsi neomorphism memiliki simulasi sifat fisik material seperti kelembutan, kedalaman, dan pantulan cahaya. Memiliki ciri khas bayangan yang halus, sorotan, dan gradien untuk menciptakan kesan 3 dimensi. Kelebihan antarmuka yang menarik dan modern. Kekurangan sulit diterapkan dan mungkin tidak cocok untuk semua aplikasi. Selanjutnya, deskripsi dark mode memiliki gaya desain yang menggunakan warna gelap untuk latar belakang dan warna terang untuk teks. Kelebihan mudah dibaca dalam kondisi minim cahaya, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan atmosferik. Kekurangan antarmuka terasa terlalu gelap dan menindas. Kesimpulannya, masing-masing tren estetika memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pemilihan tren yang dapat tergantung pada tujuan desain dan target pengguna. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.